Baik, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini karena bahasa Arab nih, pengantar pakai bahasa Arab juga ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Uh, wal yauma insyaallah sanadrusu ad-darsul jadid, pelajaran yang baru ya di awal ini, yakni ai kalimah ai al-lughatul arabiyah minal Qur'anil Karim, insyaallah ya. Jadi kita di ayat kelima ini insyaallah akan mempelajari beberapa hal-hal yang terkait dengan bahasa Arab Al-Qur'an. Jadi mungkin karena satu semester ini bahasa Arab itu sangat sedikit ya waktunya. Jadi bahasa Arab ini kalau kita pelajari memang sangat kaya, sehingga kalau kita punya waktu hanya satu semester itu ya sebagai pengantar gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan ini menjadi pengenalan untuk teman-teman semua. Karena mungkin saja di antara teman-teman ini setiap hari membaca Al-Quran ya. Setiap hari membaca Al-Quran. Artinya bahasa Arabnya sudah akrab ya. Nah, kita sering mendengar minan nasi, wan nasi gitu ya, di dalam Al-Quran itu banyak. Nah, di pertemuan awal ini sedikit saya menyinggung bahwa kenapa kita belajar bahasa Arab. Nah, di sini disebutkan nih sedikit ya, al-arabiyatu lughatul Quran. Al-arabiyatu bahasa Arab itu, al-lughatu adalah bahasa Al-Quran. Al-lughatul arabiyatu al-arabiyatu al-lughatul Qur'ani. Bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa Arab Al-Quran. Nah, kama hiya lughatun biljannan. Nah, ini sebagai pengantar bahwa memang bahasa Arab itu adalah bahasa yang penting. Bahkan ulama bahasa Arab memberikan hukum. Yang pertama ya, status hukumnya apa sih belajar bahasa Arab itu? Bahasa Arab itu seperti kita hukumnya ya di dalam Islam. Hukumnya seperti kita menyolatkan dan menguburkan jenazah. Jadi fardu kifayah. Nah, fardu kifayah artinya kalau sudah ada di dalam satu negeri itu, kalau sudah ada yang mewakili belajar bahasa Arab, jadi tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada sama sekali, maka dosanya semuanya gitu, satu negeri ini akan kena dosa ya. Nah, itu pentingnya atau urgensinya bahasa Arab di dalam kedudukannya di dalam hukum Islam gitu ya. Nah, dan ada ulama lain ya, ada satu ulama lain yang menghukumi bahwa belajar bahasa Arab itu fardu ain. Artinya fardu ain itu seperti sholat, kewajibannya bagi masing-masing gitu. Nah, tapi ada syaratnya bagi orang yang ingin berijtihad. Artinya kalau orang yang ingin berijtihad itu dia akan menggali hukum sendiri ya. Jadi dia akan mempelajari usul fikih gitu ya. Kaidah-kaidah usul fikih itu bagaimana kaidah ini bisa merumuskan hukum dari dalil-dalil yang ada gitu. Nah, orang yang seperti ini ulama lah ya, ulama itu wajib hukumnya karena dia akan mengeluarkan fatwa kan, akan mengeluarkan hukum dengan ijtihadnya itu. Maka dia wajib ain. Wajib ain itu wajib sendiri bagi dirinya sendiri gitu ya. Tidak bisa diwakilkan. Nah, ini betapa pentingnya bahasa Arab, karena bahasa Arab ini sendiri
dipilih oleh Allah untuk dijadikan bahasa Al-Quran ya, pengantar bahasa Al-Quran. Nah itu yang yang berkaitan dengan pentingnya bahasa Arab, urgensinya bahasa Arab. Nah, di samping itu belajar bahasa Arab itu ada kelebihan-kelebihan ya, diantaranya ya kita akan mendapatkan pahala tentu saja kalau dengan niat ikhlas ya. Kalau tujuan kita belajar bahasa Arab itu ingin memahami setidaknya bahasa Al-Quran ya, bahasa-bahasa hadis gitu. Bahasa-bahasa yang mengandung hukum-hukum Allah yang akan kita jadikan sebagai pedoman hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu berpahala tuh. Maka niatnya nanti ke situ ya. Walaupun kita dapatnya sedikit tapi pahalanya tetap sama asal niatnya kita ke situ. Niatnya ingin memang semata-mata mengabdi kepada Allah supaya dalam mengabdi kepada Allah itu kita bisa memahami secara jelas ya, menghayati nanti dalam ibadah sholat, dalam membaca Al-Quran. Di dalam sholat juga ada bacaan-bacaan Al-Quran. Nah itu semuanya nanti bisa kita hayati sehingga kualitas ibadah kita itu meningkat. Nah tujuan kita mempelajari bahasa Arab kalau ke situ itu akan berpahala ya. Ini ceramah aja dulu ya, ceramah dulu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang penting juga ya, kelebihan bahasa Arab itu. Nah, kelebihan bahasa Arab itu, ini suara saya terdengar teman-teman? Terdengar, Pak. Benar, Bapak. Nah, sedikit lagi ya. Kelebihan bahasa Arab itu adalah bahasa yang kaya banget ya, kaya banget. Jadi beda harokat, beda arti, beda penekanan, beda arti. Ada tasdidnya atau tidak ada tasdidnya itu akan berbeda ya artinya. Nah ini bahasa Arab itu sangat kaya. Nanti kita akan bedah apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf gitu ya. Nah apa itu fiil? Fiil itu kata kerja kalau dalam bahasa Indonesia. Apa itu isim? Isim itu kata benda dalam bahasa Arab. Kemudian apa itu huruf? Bukan huruf hijaiyah ya, tapi huruf tuh min, ila, an, ala, fi, ruba, al kafu, al lamu, al bau, banyak. Misalnya pi di dalam, ala di atas gitu. Nah itu disebut huruf. Jadi nanti kita singgung di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nanti ada susunan dalam bahasa Arab itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah ya. Nah, jumlah fi'liyah itu diawali dengan fi'il dulu. Nah, nanti kita tahu ini fi'il dulu atau isim dulu kita akan tahu ya. Kayak ini nih, al-arabiyatu, ini isim apa fi'il. Nah, nanti isim itu punya ciri, fi'il juga punya ciri. Salah satu ciri isim itu beral. Alif, lam nih di awalnya ya. Al-arabiyatu, nah berarti ini isim. Kesimpulannya ini jumlah ismiyah. Nanti kita akan tahu bahwa ini adalah jumlah ismiyah. Nah, ini sebagai contoh saja. Nanti ada contoh-contoh akan saya hadirkan ya, contoh-contoh di dalam Al-Quran. Mungkin saya akan kutip nanti surat-surat pendek aja yang biasa teman-teman udah hafal ya. Nah, nggak perlu yang surat-surat yang panjang gitu. Sehingga nanti bisa memahami ya, nanti apa itu fiil, apa itu isim, apa itu huruf gitu ya. Nah, kemudian banyak nanti nah, tadi saya singgung jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu nanti susunannya itu ada mubtada, ada khobar. Yang kalimat pertama al-arabiyah itu ini adalah mubtada. Mubtada itu di awal. Yang disebut mubtada itu ya awal itu. Mubtadaun ya. Mubtadaun itu kata yang ada di awal kalimat. Nah, terus kalimat sendiri dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa kita kalimat itu dalam bahasa Arabnya kata ya. Kalau kita kan kalimat kan panjang. Saya membeli pakaian misalnya. Itu kalimat dalam bahasa Indonesia.
Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu ya al-arabiyatu ini cuma satu ini disebut kalimat. Jadi nanti ada perbedaan. Nah, kemudian dalam susunan mubtada khobar, nah ada disebut mubtada tadi awal kalimat, ada yang disebut khobar. Nanti terjemahnya itu setelah mubtada nanti yaitu ya. Terus khobar. Khobar itu sebenarnya kita sudah pakai ya bahasa Indonesia namanya kabar ya. Khobar sama dengan kabar. Jadi berita lah, beritanya apa? Nah, ini kan kalau contoh di sini al-arabiyatu bahasa Arab itu al-lughatal Quran gitu. Al-lughata. Nah, al-lughatu maaf. Al-lughatu karena ini khobarnya. Khobar ini jadi terjemahnya bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an gitu. Adalah bahasa Al-Qur'an. Nah, di sini nanti khobarnya itu lughatul lughatul Qur'ani gitu. Ini apa namanya susunan khobarnya. Beritanya lah. Nah, baik itu sebagai pengantar saja, jadi nanti akan banyak banget karena bahasa Arab ini memang kaya ya, kaya banget. Tapi nggak apa-apa, kita nanti sedikit-sedikit sesuai dengan. Nah, ini saya akan bedah sedikit ini ya. Ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Coba kelihatan kan ya? Kelihatan Bapak. Oke. Nah, dalam satu semester ini kita akan akan belajar beberapa hal. Yang pertama ini definisi mubtada khobar dan ciri-cirinya. Sudah ya. Kalau pendahuluan ini kontrak perkuliahan yang sebagai pengantar lah. Nah, kemudian definisi mubtada khobar nanti di minggu depan. Berikutnya lagi bentuk-bentuk mubtada gitu apa gimana nanti bentuknya. Kemudian bentuk-bentuk khobarnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian pertemuan berikutnya amil yang mengubah. Nah, amil itu kalau dalam ilmu nahwu bisa disebut sebagai penyakit ya. Penyakit itu amil. Misalnya amil itu ya harfu jar atau huruf jar itu. Min kalau ada min setelahnya itu akan berubah harokatnya. Min masjidin gitu. Bukan min masjidun. Setelah ada min pasti majrur artinya kasroh gitu. Nah, ini nanti ada bentuk-bentuk amilnya yang masuk ke mubtada dan khobar. Ada di sini ada kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Kemudian ada amil juga ini ada inna dan saudara-saudaranya. Nanti kita kenal di dalam Al-Qur'an itu misalnya inna a'tayna kal kautsar. Inna banyak ya. Inna yang ada tasdidnya itu. Nah, dia mengubah mubtada dan khobar ya. Nanti dia akan mengubah susunan mubtada dan khobar. Setelah inna mubtadanya itu pasti fathah dibacanya. Misalnya tadi al-arabiyatu lughatul Qur'an. Nah, setelah innal arabiyata, nah, dia pasti dibaca ta ya. Innal arabiyata lughatul Qur'an gitu. Nah, setelah kana bisa juga kana yang tadi ya, yang di awal ini. Nah, yang ini. Sorry. Nah, misalnya di setelah al-arabiyah itu sebelumnya kita taruh kana ya. Kana al-arabiyatu al-lughata. Nah, yang berubah yang jadi fathah lughotanya, khobarnya. Nah, gitu. Nanti kita belajar lah. Ini sebagai pengenalan saja dulu. Nah, kemudian ini ada amil yang masuk kepada mubtada khobar. Ini donantu dan saudara-saudaranya. Ada juga donantu ya. Nah, sama ini nanti mengubah mubtada dan khobarnya. Nah, berikutnya naat atau sifat ya. Naat atau sifat itu nanti biasa diterjemahin yang. Misalnya apa di sini? Alpin
Alpin Hasanun misalnya. Alpin itu yang baik gitu. Orang yang baik, Hasanun. Nah, biasa diterjemahin yang. Nah, susunan naat ini nanti ada naat, ada man'utnya. Ada naat, ada man'ut yang mengikutinya. Biasanya nanti diterjemahkan yang, sifat lah ya. Sifat yang melekat pada orang yang dibicarakan itu. Nah, di dalam Al-Quran banyak juga sifat itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu naat man'ut itu sifat ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sifatnya dari sebelumnya ya, yaitu Allah itu. Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang gitu. Nanti terjemah itu pakai yang kalau naat sifat. Nah, ini pengenalan. Kemudian atau penghubung pakai waw ya. Teman-teman sering dengar di dalam Al-Quran minal jinnati wan nas. Wa itu adalah apa namanya? Atop ya, penghubung. Kata sambung lah kalau di kita. Dan au am atau itu kata sambung juga. Nanti banyaklah kita pelajari. Nanti coba kita praktekkan ke dalam ayat-ayat Al-Quran, bisa kutip ya, kita bedah sedikit dan kita artikan ya maknanya. Seperti itu. Kemudian taukid, penekanan. Penekanan ini itu tadi dengan inna tadi ya, penekanan. Terus nanti dikasih tasdid juga di dalam kata itu diubah ditambahkan tasdid itu juga menjadi penekanan, taukid. Badal, pengganti. Misalnya nantilah ya, nanti kita akan memakan waktu banyak. Nanti kita pelajari dasar-dasar ini ya, dasar-dasar kaidah bahasa Arab ini. Ada badal, ada masdar, ada. Nah, nanti ada percakapan bahasa Arab lah sedikit di ujung itu. Nah, baru terakhir terjemah Al-Quran. Nah, itu kira-kira materi-materi yang akan kita pelajari teman-teman. Nah, ini rinciannya ya, rinciannya nanti saya mengacu ke ini. Ini saya dapat dari Ustadz Indra Martian. Nah, saya kira itu ini nanti dibaca saja. Yang penting teman-teman diharapkan enjoy ya dengan AIK 5 ini. Nggak usah inilah ya, nggak usah apa sih namanya terbebani, santai saja. Jadi dengan saya nanti belajar sama-sama belajar. Saya juga masih belajar bahasa Arab sampai sekarang. Saya masih kursus gitu. Sudah setahun lebih. Ini karena memang tujuannya belajar bahasa Arab itu ingin memahami hukum-hukum Allah gitu ya. Karena banyak sekali kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab yang itu ilmunya sangat luas, dan mungkin kalau kita bisa mempelajari ilmu nahwu, ilmu sorof ini, ilmu alat untuk membedah bahasa Arab yang memahami bahasa Arab itu, teks bahasa Arab, maka mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kemudahan gitu ya. Dan tentu saja kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari bahasa Arab ini. Amin. Baik, kalau soal nilai gampang lah ya dengan saya. Yang penting teman-teman bisa serius dan nggak usah terbebani. Demikian saya kira teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan untuk mata kuliah ini? Silakan. Saya cukup Pak. Oke. Ya, terima kasih teman-teman nih. Ada yang lain? Cukup? Emang udah malam juga ya. Udah lewat 4 menit nih. Setengah 10 lewat 4 menit. Saya kira itu saja, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oh ya, besok ada mata kuliah dengan saya. Mata kuliah apa ya?